rasulan ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang arsitek alam semesta yang telah mempertemukan kita pada hari ini, pada hari ke-8 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 26 Februari tahun 2026. Salat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan abadi dalam merawat kemajemukan melalui piagam Madinah. Beliau mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan rajutan indah yang memperkuat struktur sosial umat manusia. Agama hadir bukan untuk memisahkan, melainkan untuk merekatkan yang retak dan menghangatkan yang dingin. Di bulan yang suci penuh berkah ini, harmoni bukan sekedar kata, melainkan nafas dalam setiap interaksi kita sebagai warga masyarakat di negeri Serungkul sebagai Bangka Belitung. Selamat datang di acara Tadzkirah, Tausiah dan Dialog Ramadan penuh berkah yang disiarkan langsung melalui kanal Facebook Masjid Agung Kubah Timah. Tema dialog kita pada kesempatan hari ini adalah terkait tentang Ramadan dan penguatan harmoni sosial di bumi Serungkul Sebalai. Telah hadir bersama kita sosok yang tidak asing lagi, yang beliau ini memahami betul akan urusan kesejahteraan dan kemasyarakatan di provinsi kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Yasir Mustafa SPDI selaku PRT Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Karo Kesra Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Pak Yasir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Pak Yasir dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ini diselenggarakan berkat kolaborasi antara Badan Pengurus Masjid Agung Kubah Timah dan didukung sepenuhnya oleh Bank Sumsel Babel Syariah serta Lazismu, itu lembaga zakat, infak, sedekah Muhammadiyah. Kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor. Semoga kontribusi ini menjadi catatan amal kebaikan yang terus mengalir, membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi dan kemaslahatan umat di Bangka Belitung. Bagi pemirsa yang di rumah maupun di perjalanan, kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan kirimkan pertanyaan dan tanggapan Anda melalui chat WA pada nomor 0852 1090 1632. Sekali lagi, bagi pemirsa di rumah ataupun di perjalanan, kami mengajak untuk berinteraksi melalui chat WA pada nomor 0852 1090 1632. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Yasir, di Bangka Belitung dikenal dengan filosofi negeri Serungkul Sebalai, sebuah cerminan kebersamaan yang kokoh meski dalam keberagaman kemajemukan. Namun di tengah arus modernisasi saat ini dan dinamika sosial yang ada, tantangan menjaga kerukunan tentu pasti ada kendalanya. Maka di momentum Ramadan ini seringkali menjadi momentum pendingin suasana. Jika kita tahan kebijakan dan sosial, bagaimana kira-kira melihat peran bulan puasa ini sebagai katalis untuk memperkuat kembali simbol-simbol harmoni di masyarakat kita, sehingga semangat Serungkul Sebalai bukan hanya slogan di papan bicara, tapi mendarah daging dalam keseharian kita masyarakat negeri Serungkul Sebalai Bangka Belitung. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi syahra Ramadan wa shahru siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa
به ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. Para pendengar yang saya muliakan dan pengacara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz saudara kami yang berada di Masjid Ubah Timah, yang mudah-mudahan kita pada sore hari ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang paling utama yang kita patut kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita pada saat ini bagi umat muslim masih bertemukan Allah di bulan Ramadan. Di antara tanda sayangnya Allah itu kepada hambanya, ya, kepada umatnya, di antaranya adalah dari mulai pagi saja Allah Subhanahu wa taala sudah membangunkan kita. Ya, kita sering membacakan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, membangunkan aku pagi tadi, maka insyaallah ya Allah. Karena banyak juga saudara-saudara kita tidak bangun lagi, Pak Ustaz. Ya, dan bangun lagi, ketika bangun dia sadar tahu di dalam kubur. Ya, dan sadar lagi tahu di dalam kubur. Dari tanda sayangnya Allah ini kita dibangunkan lagi pagi tadi setelah makan sahur dan masih dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Karena sebelum saya menjelaskan materi kita sedikit, karena bulan Ramadan ini adalah memang bulan yang ditunggu-tunggu, ya. Dari awal para nabi dan para sahabat sudah bertunggu-tunggu kalau sahabat lalu menunggu kapan Ramadan datang. Ya. Bahkan Rasulullah ini dalam doanya yang sering kita baca viral kalau di dalam Ramadan ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Kalau doa jauh-jauh hari, kalau kita hitung doanya Rasulullah itu mungkin 60 hari sebelum Ramadan, lalu berdoa agar ditemukan bulan Ramadan. Tapi ketika ada dekat Ramadan, besok kita Ramadan, banyak bunyi beduk di sini. Beduknya beduk panjang, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak saudara-saudara kita juga yang tidak ketemu bulan Ramadan. Maka memang kita berharap sekali ketemu bulan Ramadan ini, Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah. Kalau ketemu bulan Ramadan tidak digunakan seperti baiknya, diberi kesempatan Allah ketemu Ramadan, maka dia bersyukur kepada Allah. Tidak digunakan kesempatan ini oleh mereka yang bertemu Ramadan, maka dia akan rugi. Bahkan Nabi mengatakan celaka. 3 kali Nabi mengatakan celaka. Ya. Ketika Rasulullah di atas mimbar pertama, mimbar kedua, mimbar ketiga, amin kata Rasulullah. Lalu mimbar ketiga, amin kata Rasulullah. Maka persahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mana amin yang kau ucapkan tadi? Kata persahabat. Maka Rasulullah menjawab, tadi ada malaikat datang, dia berdoa, aku mengaminkan doa itu. Lalu apa kata persahabat? Kata Rasulullah, Rogiba al-furajurun abdul Ramadan falam yughfar lahu. Celaka kata Nabi, rugi memang orang itu kan. Kenapa rugi? Ketemu ke Ramadan, diberi kesempatan umur panjang, tapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan serugi. Ya, kenapa Ramadan ditunggu? Hadirnya ditunggu, bahkan ketika perginya ditangisi, Ustaz. Ya, ditangisi, ya. Sedih mereka. Ya, kenapa? Karena memang di dalam Ramadan ini kata Rasulullah, Ramadan wa yastajibu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di bulan Ramadan ini, Masya Allah, jadi kita umat muslim, ya, yang ada di Bangka Belitung, bahkan saya kemarin pergi ke Belitung Timur memberikan basna, bekerja sama dengan basna, memberikan santunan di sana. Saking harmoninya kehidupan masyarakat Bangka Belitung ini, seorang bupati yang bernama Pak Apa itu, Bupati Belitung Timur, ya, saya beri sambutan. Ketika dia beri sambutan, dia katakan juga, Pak Biro Kesra,
saya ini puasa juga Pak Pilkesra. Rupanya begini rasanya puasa, ya. Dia katakan saya ini bingung, orang di kantor datang nemui saya pada puasa, saya enak juga, akhirnya saya puasa. Rupanya begini rasa puasa. Ketika dia beri sambutan, maka suara dia itulah hampir kering di tenggorokannya. Saking dia itu menghormati orang Islam yang sedang berpuasa, bahkan dia pun ikut berpuasa. Itu yang harmoninya, rukunnya masyarakat Bangka Belitung yang memang susah dicegah. Ya. Dan bahkan dikatakan Pak Pilkesra, kami setiap Ramadan ini sampai Ramadan ke-30 kami sudah berjadwal seminggunya 3 kali. Saya sendiri ikut satu hari Ramadan. Subhanallah, saya bilang, ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Luar biasa sampai Ramadan. Bahkan di sampai Ramadannya nanti ada masjid bersambutan Pak Bupati kami ini. Kebetulan kubahnya belum selesai kan beliau, kata masjidnya. Langsung katanya biar saya lah yang nyelesain kubah. Itu bupati yang pada dasarnya yang beda keyakinan dengan kita, tapi luar biasa harmonisasinya, kerukunan umat beragamanya, menghormati umat beragamanya luar biasa lah di atas batas-batas toleransinya sangat tinggi. Ini memang yang patut kita pelihara umat beragama yang ada di Bangka Belitung. Ya. Bahkan saking toleransinya masyarakat kita semenjak di bulan Ramadan yang ke-8 ini Ustaz, saya tidak pernah belum melihat orang yang makan di jalan yang beda agama dengan kita. Mereka menghormati. Bahkan termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tempat warung makan, ya, restoran, semuanya pada ditutup. Artinya begitu tingginya rasa toleransi di Bangka Belitung ini dalam rangka menghormati umat Islam yang sedang beribadah. Nah, maka untuk itu memang bulan puasa ini memang umat Muslim beribadah dengan tenang, ya, beribadah dengan sejuk, bisa mengamalkan sholat tarawih di masjid, ya, Masya Allah. Ini kesempatan kita bertemu bulan Ramadan. Yang saya sampaikan tadi, karena bulan Ramadan tadi, istajib doa, doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Maka saya menyampaikan kepada umat Islam di Bangka Belitung, yuk kita sama-sama berdoa untuk Bangka Belitung ini, agar Bangka Belitung ini menjadi negeri yang bergantung beribadah berhubung. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkah. Di antara keberkahan itu, kalau kita memang rajin ibadah, berdoa kepada Allah, insya Allah turunkan keberkahan tanah alaihi wabarakatuh sampai Allah. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk masyarakat Bangka Belitung, baik yang Muslim maupun non Muslim, terkena juga berkahnya. Berkahnya misalnya sawit harganya tinggi, yang berkebun sawit harga timah pun nanti tinggi, ekonomi masyarakat meningkat, jual beli di pasar juga tinggi kan. Tapi kalau pasar sepi yang lagi tadi kan sedih juga kita ekonomi melemah. Maka kita boleh berdoa karena apa? Yang memberi rezeki itu Allah, ya. Yang memberi pertolongan itu Allah, yang memberi segala sesuatu itu Allah. Kita yakin Allah segala galanya, maka kita minta dengan Allah. Kita banyak-banyak beribadah berdoa. Apalagi bulan Ramadan itu istajib doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaghfir dzunuba, ya. Dosa-dosa kita juga insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita tahu Pak Ustaz, dosa kita ini banyak, ya. Kadang-kadang mulut kita tidak berhenti ngomong orang, menjelekkan orang lain, ghibah orang lain, mencarikan kelemahan orang lain, ngate orang yang berhenti, bangun tidur ngate orang, di kantor ngate orang, bahkan di masjid kesempatan orang, di jalan ngate orang, mulut kita berhenti ghibah. Padahal katakan Al-Quran, baik itu di rumah saya ada di zaman jangan terlalu orang-orang pengumpat, ya. Ya. Di bulan Ramadan ini, mendingan kita banyak zikir, berdoa untuk negeri ini agar negeri kita ini lebih baik, lebih berkah. Insya Allah ke depan ini jadi negeri Baldatun Thayyibatun Warahmatuh. Amin. Dan impian kita semuanya, bahwa negeri kita negeri surga sebagai Bangka Belitung menjadi negeri yang berkah dan tertunduk dan baik. Pak Yasir terkait mungkin sedikit diskusi di era digital.
bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum bulan puasa Ramadan ini untuk membentengi masyarakat dari isu-isu mungkin yang sifatnya memecah belah dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, memang sampai sekarang ini untuk isu-isu yang negatif, alhamdulillah saya secara pribadi belum pernah mendengar di bulan Ramadan ini, apalagi memang isu-isu sifatnya memecah belah. Karena memang dari dulu kita masyarakat Bangka Belitung sangat rukun ya antar agama satu. Apabila ada masalah sedikit pun, maka dari pemerintah daerah, dari Kementerian Agama, ya, dari forum komunikasi umat beragama, ya, langsung mengambil alih apabila ada isu-isu yang sifatnya ingin memecah belah umat. Ya. Karena memang di antaranya karakter masyarakat Bangka Belitung ini yang sifatnya yang negatif itu ekonomi besar, ya, dia ekonomi besar. Akibatnya gawe lain dia dijauhi, ya, daripada kita membicarakan isu sara, ya, membicarakan aib orang, membicarakan kekurangan orang, atau yang sifatnya mencoba. Karena yang namanya provokasi itu kadang-kadang maaf, bukan kan di masyarakat, pun di masjid pun orang bisa provokasi, ya. Maka untuk itu kita memang fokus kita di bulan Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan daripada yang sifatnya provokasi, pecah belah di dalam masyarakat. Insya Allah, karena memang begitu saking rukunnya masyarakat kita, sehingga insya Allah terjauhkan dari hal-hal yang negatif, dan ke depan ini insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Yasir. Kemudian secara realnya, adakah semacam program khusus dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung di momentum Ramadan ini yang bertujuan untuk dalam rangka kerukunan umat beragama maupun dari kelompok sosial yang ada di Bangka Belitung? Alhamdulillah, Gubernur kita Pak Hidayat Hassani di bulan Ramadan ini momentum mengumpulkan seluruh umat, ya, seluruh umat beda agama, mereka kira seluruh dikumpul oleh Pak Gubernur kita yang baru-baru ini juga melaksanakan zikir dan doa bersama dalam rangka menyambut Ramadan. Belum Ramadan sudah berdoa kita, ya, yang pada saat itu ya dari Pak Gubernur kita juga berdoa kepada Allah agar memang tujuan kita zikir dan doa bersama itu menyambut Ramadan, agar Ramadan ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Siapa yang kita undang? Ya, dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung, seluruh umat beragama, termasuk forum komunikasi umat beragama, ya, yang hadir pada saat itu, ya, semua agama hadir, dan alhamdulillah ramah-ramah Pak Gubernur dengan seluruh umat beragama, dan bahkan kami dari Biro Kesra Provinsi Bangka Belitung juga mengeluarkan dana hibah kepada seluruh masyarakat yang termasuk baik muslim maupun non muslim mendapat bantuan, di antaranya rumah ibadah, ya, ada masjid, yayasan, gereja, tempat ibadah, kemah. Alhamdulillah semuanya kalau masalah yang kita masuk ke sana semuanya kita bantu tergantung anggarannya. Alhamdulillah semuanya itu dalam rangka juga menjaga kerukunan, dan alhamdulillah semuanya kita dapat kita atasi. Bahkan ketika sahabat-sahabat kita survei ke lapangan, ya, survei ke tempat ibadahnya, baik itu masjid maupun gereja, semua kita datangi semuanya dalam rangka menyambung strategi dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Kemudian yang kedua, kita juga Provinsi Bangka Belitung melaksanakan juga safari Ramadan, ya, ke masyarakat juga. Kan Pak Gubernur tanggal 45 ini akan mengadakan safari Ramadannya di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, ya. Itu juga pasti dihadiri beberapa masyarakat, ya, yang harmoni, ya, dari beberapa unsur agama yang akan hadir di situ. Karena memang ini Ramadan, ya, bahkan hari ini juga Pak Kapolda kita, ya, mengundang berbuka puasa bersama di Kapolda Bangka Belitung, ya, bahkan sebelumnya. Ini luar biasa. Berarti harmonisasi yang Pak Ustaz sampaikan tadi, kerukunannya kita luar biasa. Artinya mudah-mudahan dengan rukunnya kita ini, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari yang sifat seperti tadi. Sudah terantisipasi, sudah menjaga kekompakan. Maka kita ini kompak ini memang sangat perlu. Istilahnya sapu lidi itu kalau dia sendiri dia tidak akan membersihkan halaman. Tapi kalau sapu lidi itu digabung dari satu, dia kompak dari satu persatu, maka insya Allah halaman akan bersih
dan permasalahan apapun, baik itu transportasi, permasalahan yang Pak Ustaz katakan tadi apa namanya, baca belah, itu akan cepat teratasi karena kekompakan tadi. Ya kan, kekompakan tadi. Ketika ada satu masalah saja, maka ketua daripada forum agama dia sudah turun, apa langsung berangkat berembuk. Ya, maka itulah saking kompaknya. Maka ada bahasa Bangka itu, apa kalau bahasa ini panggil dicom, ya. Artinya luar biasa saking kompaknya, dan mudah-mudahan ini selalu terjaga di Provinsi Bangka itu. Waktu itu di bulan Ramadan ini saya juga menyampaikan kepada umat Islam, yuk kita beribadah, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah bulan Ramadan. Saya sampaikan tadi wa yaghfir dzunuba wa yastajibu doa, ya. Kemudian ada dalamnya wa unzila fil Qur'an, ya. Di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan dijelaskan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa menurut sisi dengan Al-Qur'an bahwa syifa. Al-Qur'an itu obat. Penyakit provokasi itu adalah obat. Hatinya yang suka memprovokasi, hatinya yang tidak senang, itu obatnya Al-Qur'an, ya. Jadi katakan menurut sisi dengan Al-Qur'an bahwa syifa. Al-Quran sebagai obat. Maka kalau kita ada sakit apapun, penyakit apapun, baik fisik maupun hati, coba dibaca Al-Quran. Itu insya Allah. Karena apa? Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Abu Bakar Siddiq pernah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka ketika sampai di Gua Thur, maka Rasulullah ini kecapean tidur. Maka apa yang terjadi? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menutuplah daripada kaki Rasulullah. Kemudian lubang-lubang di dalam gua itu ditutupkan dengan jubahnya, kemudian ditutupkan dengan jubahnya, dengan sorbannya. Maka ada satu lubang yang tidak tertutup lagi, ditutupkan dengan kakinya. Ternyata di lubang tersebut ada binatang berbisa, digigit oleh binatang berbisa. Saya mau kasih dalam sebuah riwayat saya tahu lah, akhir ini tidak. Maka sakitnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, matanya merah, kemudian keringatan, dan Rasulullah sudah tidur. Ketika Rasulullah bangun, ya Allah pasti dikatakan, kenapa engkau? Tadi saya menutup bapak ini, ya Rasulullah, dan saya digigit tidak akan berbisa. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak membangunkan hati tadi? Maka kata Rasulullah, sini perlahan atau tidak tega membangunkan engkau kasih Allah yang sengaja. Itu luar biasa. Tingginya toleransi Allah kasih tidak masuk. Sedang tidur dia tak membangun. Padahal tulisnya tidak rumah, digigit tidak akan berbisa. Coba kalau kita makan sahur bangun orang, langsung main aja atau kadang-kadang disuruh ke air. Kadang-kadang ada juga yang bangun orang main beton, main petasan, orang sampai untuk tembok. Arti makmurnya itu dengan kasih sayang. Termasuk kita juga membangun anak kita juga dengan kasih sayang. Nah, bangunan yang disuruh ke air, karena anak kita bersekeras hati itu agak keras. Maka itu salah satu nikmatnya bulan Ramadan ini, nikmatnya harmonisasi, nikmatnya dalam keluarga, nikmatnya dalam komunitas. Luar biasa itu akan tumbuh, maka di bulan Ramadan ini bisa mengatasi. Kemudian pada Ramadan, insya Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran yang ini boleh dilakukan untuk aligus, karena tidak ada dari yang itu, lahal yang memberkati. Makna terakhirnya kita jadi orang bertakwa. Apa makna takwa ini? Nanti kita istiqomah. Yang bulan Ramadan kita rukun, dan di bulan Ramadan kita rukun yang gini kan? Maka di bulan Ramadan kita rukun. Di bulan Ramadan kita rajin berisiko bagaimana? Nanti di bulan Ramadan kita rajin. Kemudian di bulan Ramadan kita rajin mengundang orang-orang yang beda keyakinan. Di luar Ramadan kita undang juga mereka. Artinya semua itu di luar Ramadan kita akan bertahan. Ini di bulan Ramadan masjid malam pertama malam kedua sampai di luar. Tapi setelah Idul Fitri malam pertama subuh adik sebaris. Entah kemana yang tadi, yang full masjid tadi entah kemana. Itulah benar setelah Ramadan begini para nabi, para sahabat mereka sekarang sedih karena ditinggalkan Ramadan. Bahkan malaikat pun, kenapa sedih? Karena memang malaikat bertanya, kemana yang belum terapai istiqomah di sini bisa sebulan? Yang sampai Islamnya sampai puasa kemana? Malaikat. Sekali lagi Idul Fitri bulan Syawal ini, nah sedih Pak. Ya, maka untuk itu makna anak kita untuk mudah-mudahan isi kubat ibadah di bulan Ramadan penuh juga insya Allah. Dan masjid seluruh itu dipenuh sehingga insya Allah dengan makmurnya masjid Allah berikan negeri yang baru kehidupan. Allah berikan keberkahan. Itulah maknanya mudah-mudahan kita pada Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Mustafa. Tongin Fani
sebuah filosofi yang menegaskan bahwa orang Tionghoa Melayu adalah setara, senasib dan sebenarnya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di akhir kegiatan tazkirah pada kesempatan ini. Paparan yang sangat bernas yang Bapak Yasir Mustafa, kita belajar bahwa harmoni sosial adalah buah dari kesolehan individu yang bertransformasi menjadi kesolehan sosial. Ramadan adalah momentum terbaik untuk menjahit kembali benang-benang persaudaraan yang mungkin sempat terlonggar. Terima kasih Pak Yasir atas pencerahannya. Semoga langkah Bapak dalam mengawal sedang melayan anak kita selalu dimudahkan Anda. Bagi Anda yang tertinggal menyimak rekaman dialog kita pada kesempatan hari ini, dapat dilihat lagi di akun Facebook Masjid Agung Fatimah. Terima kasih kepada sponsor Bank Sumber Bersaga dan Lazismo. Saya Trianto dan kru yang bertugas pada kesempatan hari ini dari Masjid Agung Fatimah pamit dan undur diri. Akhirul kalam, Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum